Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila M. Tamu. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal tentang kesehatan masyarakat model pencegahan kejahatan narkotika berbasis kampus bagi mahasiswa untuk pencegahan narkotika di Sumatera Utara. Permasalahan yang dihadapi saat ini yang berkaitan dengan narkotika adalah bahwa Sumatera Utara menempatkan ranking ketiga setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur dalam peningkatan pemakaian narkotika. PBB sejak tahun 1987 menetapkan 26 Juni sebagai Hari Madat Sedunia oleh International Day Against Drug. Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut BNN menyebutkan narkoba tiap tahun membunuh 5.000 nyawa anak bangsa. Ironisnya, jumlah penggunaan narkoba justru bertambah saat ini. Terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba. Jumlah jelas menguntungkan para produsen atau bandar. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia, terutama generasi muda yaitu mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa nantinya. Di mana diketahui bahwa Indonesia pada dekade 70-an belum lagi menjadi daerah yang menggiurkan bagi pemasaran narkotika. Pada saat itu, negeri ini hanya merupakan wilayah transit bagi barang-barang haram yang akan dikirim ke Australia atau ke negara Asia Pasifik lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh dari narkotika ini kepada generasi muda luar biasa hebatnya, karena dapat merusak sistem saraf yang merupakan inteligensi atau kecerdasan dari mahasiswa. Ada beberapa hal dari dampak penyalahgunaan narkotika ini bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, antara lain seperti depresi, dampak terhadap psikis, dan penyalahgunaan terhadap lingkungan sosial. Untuk penanggulangan narkotik yaitu terdiri atas dua. Yang pertama, preventif atau pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pengawasan di dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompeten seperti pemerintah, sekolah, atau dari dinas kesehatan. Yang kedua yaitu kuratif atau pengobatan, di mana kuratif ini bertujuan untuk penyembuhan korban seperti rehabilitasi. Di mana rehabilitasi ini dilakukan adalah bertujuan agar korban saat sudah sembuh dari kecanduan tidak kambuh atau kecanduan kembali pada narkotika. Yang kedua yaitu represif atau penindakan. Represif adalah penindakan melalui cara hukum yang dilakukan oleh penegakan hukum atau aparat keamanan. Adapun solusi pencegahan penerapan model narkotika bagi mahasiswa yang ada di Sumatera Utara khususnya, yaitu mengadakan seminar yang bekerja sama dengan BNN yang berkaitan dengan dampak pencegahan narkotika bagi mahasiswa-mahasiswa dan sivitas akademik di lingkungan kampus. Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengemukakan bahwa BNN membidangi urusan yang berkaitan dengan narkotika seperti bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, bidang hukum dan kerjasama, bidang pemberdayaan serta bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa tema yang terpenting untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa di dalam seminar yang dilakukan tersebut antara lain yaitu pengenalan terhadap narkotika seperti pengertian narkotika, pengertian psikotropika, bahan adiktif, mengapa narkotika dilarang, mengapa perlu dihindari, dan untuk apa narkotika tersebut dipakai. Yang kedua yaitu konseling, yaitu mengapa penyalahgunaan narkotika kambuh, tanda-tanda bahaya menuju kambuh, proses terjadinya relapsi akibat kambuh, upaya pencegahan. Yang ketiga, family support, di mana keluarga memberikan support.
yaitu pengaruh keluarga dalam penyalahgunaan narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika pada keluarga, dan kondisi keluarga dalam penyalahgunaan narkotika, serta dukungan keluarga dalam proses pemulihan. Upaya pemulihan berbasis keluarga. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini pada penerapan model pencegahan kejahatan narkotika berbasis kampus bagi mahasiswa untuk pencegahan narkotika di Sumatera Utara antara lain seperti mengadakan seminar yang bekerja sama dengan BNN yang berkaitan dengan dampak dan pencegahan narkotika bagi mahasiswa-mahasiswa dan sivitas akademik di lingkungan kampus. Nah, adapun solusi pencegahan narkotika di lingkungan kampus ialah dengan upaya pencegahan melalui jalur keluarga. Hal-hal yang dapat dilakukan seperti usaha disiplin keluarga, usaha adanya hubungan yang serasi dan harmonis antara ibu, bapak, dan anak dengan penuh kasih. Di samping itu, hal-hal yang tepat ke depannya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis kampus berdasarkan wawancara penelitian dengan BNN Sumatera Utara, yaitu pemeriksaan narkotika menjadi kegiatan yang wajib ada dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran tiap tahun di kampus. Yang kedua, calon mahasiswa baru wajib diperiksa pemerintah narkotika sebagai syarat kelulusan penerimaan mahasiswa tersebut di universitas tempat untuk kuliah. Yang ketiga yaitu bagi mahasiswa yang akan mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi dan ketika menerima dokumen kelulusan wajib memeriksakan pemeriksaan bersih narkotika dari lembaga, badan, rumah sakit, ketergantungan obat yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan gabungan prevensi pencegahan bahaya narkotika berupa seminar in-house training yang bekerja sama dengan panti rehabilitasi, rumah sakit, ketergantungan obat atau badan narkotika nasional. Baiklah, itulah hasil review dari saya terkait jurnal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.